萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan tidak bisa menghentikan keberangkatan Yun Yun. Ini karena dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa meskipun Yun Yun tidak terlalu mengembangkan kebencian atas penghancuran Mystic Cloud Sector, dia pada akhirnya pemimpin sekte Mystic Cloud Sector tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mustahil baginya untuk tidak merasakan sedikit dendam. Pada saat yang sama, dia mungkin berpikir untuk tetap berada di sisi Xiao Yan untuk mengulurkan tangannya, tapi dia masih sedikit merasakan penolakan terhadap ide semacam itu. Perlawanan ini berasal dari perasaannya terhadap Mystic Cloud Sector. Itu berasal dari bertahun-tahun bahwa Mystic Cloud Sector telah merawatnya. Mungkin bagian dari alasan Yun Yun ingin meninggalkan Kekaisaran Jiama kali ini adalah untuk menyelesaikan perlawanan yang dia rasakan di hatinya. Dia telah menyebutkan bahwa dia akan dapat mengembalikan hari di mana dia dapat menempatkan Mystic Cloud Sector jauh di dalam hatinya tanpa mengingat kembali. Itu tidak sulit bagi Xiao Yan untuk memaksa Yun Yun untuk tetap diberikan kekuatannya saat ini dan orang-orang dari para ahli di sampingnya. Dia punya perasaan khusus untuk Yun Yun. Hal-hal yang ada dalam pegunungan binatang ajaib ketika dia masih muda dulu adalah hal-hal yang sulit dilupakannya. Peristiwa indah yang terjadi di dalam gua gunung akan menyebabkan jantungnya sedikit bergoyang. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Yun Yun untuk memungkinkan dia untuk menyelesaikan simpul di dalam hatinya. Xiao Yan tetap di Gunung Awan berkabut selama 3 hari. Yun Yun akhirnya berhenti menunda lagi pada pagi, hari keempat. Dia takut jika dia terus berada di sisinya, pikiran yang sulit untuk pergi akan menyebar. Oleh karena itu, dia membawa Nalan Yanran dan diam-diam pergi sementara Xiao Yan berlatih dengan mata tertutup. Yun Yun, yang telah pergi diam-diam, tidak menyadari bahwa Xiao Yan, yang matanya telah tertutup rapat, telah membuka perlahan ketika dia berbalik. Tatapannya lembut saat dia melihat sosok yang bergerak itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, melihat dia melompat ke langit. Akhirnya, dia menghilang dari pandangannya. Ekspresi Xiao Yan diam-diam menjadi gelap selama waktu Yun Yun menghilang dengan tenang dari garis pandang Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil rompi armor biru tua yang terlipat rapi di sampingnya. Sedikit aroma tetap ada di atasnya. Jari Xiao Yan menelusuri garis-garis retak kecil di tepi rompi baju besi. Kelembutan di matanya bahkan semakin kaya. Rompi dalam ini telah menyelamatkannya beberapa kali saat itu. Cukup banyak fragmen jatuh pada saat melindunginya. Akhirnya, fragmen ini diam-diam dan dicari oleh Yun Yun sebelum sekali lagi diatur ke dalam rompi. Tentu saja, beberapa dari mereka yang tidak mungkin ditemukan karena berbagai alasan secara teliti diperbaiki oleh Yun Yun dengan materi yang sama. Meskipun rompi batin ini adalah objek pribadi Yun Yun yang selalu dekat dengannya dan akhirnya membentuk sedikit hubungan dengan itu, mencoba untuk mencari fragmen-fragmen kecil dalam Kekaisaran Jiama yang sangat besar ini akan membutuhkan jumlah usaha yang luar biasa. Oleh karena itu, titik ini membuat Xiao Yan menyerah pada dendam dari masa lalu. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam setelah menyimpan rompi bagian dalam ke cincin penyimpanannya. Dia segera berdiri dan tatapannya melirik ke arah di mana Yun Yun menghilang. Sesaat kemudian dia bergumam, "Hati-hati." Bahu Xiao Yan gemetar setelah dia terdiam sesaat. Sepasang sayap api hijau giok muncul di punggungnya. Dengan tutup lembut, dia segera bergegas ke arah ibu kota. Cedera Xiao Yan tiba-tiba pulih selama 3 hari ini.
dia merasakan penghalang ke kelas Do Huang beberapa kali sambil memulihkan Do Qi-nya. Namun, ini hanyalah sebuah perasaan. Terobosan sejati tidak muncul. Kesulitan mencoba melakukan terobosan ke kelas Do Huang jauh melebihi harapan Xiao Yan. Meskipun dia telah menjalani pertempuran besar hidup dan mati dengan Yunshan, masih ada celah yang tersisa. Xiao Yan tidak terlalu cemas dalam hal ini. Ini karena dia tahu dengan jelas bahwa itu tidak akan lama lagi maju ke kelas Do Huang. Mungkin, yang dibutuhkan hanyalah sedikit peluang keberuntungan dan terobosan itu secara alami akan tiba. Do Huang. Sosok Xiao Yan terbang di udara seperti kilat, meninggalkan hanya sosok hitam pucat. Dia menyipitkan matanya dan tinju di bawah lengan bajunya dikencangkan. Mengingat kekuatan bertarungnya saat ini, semua teknik Do selain dari 3 lotus api berwarna yang dia gunakan dengan semua kekuatannya, mampu bertarung dengan seseorang di puncak kelas Do Huang dengan peluang menang yang tinggi. Jika dia menggunakan 3 lotus api berwarna, dia pasti akan mampu membunuh seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Selain itu, bahkan elit Do Zong di bawah 3 bintang juga akan menerima luka serius. Jika salah satu dari mereka mengalami momen sial, dia akan berakhir seperti Yunshan, yang Do Qi di dalam tubuhnya telah menjadi lamban dari ledakan dan dihadapkan dengan pukulan fatal berikutnya. Namun, kemungkinan kemenangan terakhir tidak dianggap sangat mungkin. Jika tidak untuk beberapa keberuntungan hari itu pasti tidak mungkin baginya untuk membunuh Yunshan. Selain itu, pembantaian ini tidak di bawah prasyaratnya bertempur sampai dia terluka parah. Ada rasa mempertaruhkan nyawa seseorang untuk pergi keluar selama pertempuran seperti itu. Setelah semua, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan sebenarnya Xiao Yan hanyalah di puncak kelas Do Wang. Level ini terlalu jauh dari elit Do Zong. Jika Xiao Yan tidak memiliki 2 teknik Do yang kuat, itu tidak mungkin baginya untuk bertahan 20 pertukaran di tangan Do Zong. Namun, jika Xiao Yan berhasil melakukan terobosan ke kelas Do Huang, itu mungkin sulit bagi Xiao Yan untuk menemukan lawan yang bisa menandinginya di kelas Do Huang dengan mengandalkan matra api misterius dan teknik Do yang kuat. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Do Zong, dia masih bisa mengandalkan sayapnya yang melapisi dan kecepatan yang menakutkan untuk mendapatkan kemampuan melarikan diri. Jika dia berani menggunakan 3 lotus api berwarna dan mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin bisa membunuh orang itu selama mereka adalah bintang 3 atau 4 Do Zong, atau peringkat yang lebih rendah. Tentu saja, peluang semacam ini disertai oleh terlalu banyak risiko. Setelah semua, itu mungkin bahwa Xiao Yan akan menemui kehancurannya sendiri jika dia gagal membunuh lawannya. Itu salah satu pelindung Hall of Souls sudah memiliki kekuatan seorang Do Zong. Saya tidak tahu berapa banyak ahli seperti itu yang tetap berada di dalam organisasi itu. Sepertinya saya akan setidaknya perlu mencapai puncak kelas Do Huang atau bahkan kelas Do Zong untuk menyelamatkan guru. Kalau tidak, aku hanya akan membiarkan diriku tertangkap jika aku terpaksa menuju ke sana. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Angin liar bertiup di samping telinga Xiao Yan saat pemandangan di bawah melintas saat pikiran ini berputar di dalam hatinya. Sun Er juga mengatakan sebelum dia pergi, bahwa aku tidak bisa pergi dan mencarinya sebelum mencapai kekuatan Do Zong. Saya pikir kekuatan klannya tidak kalah dengan Hall of Souls. Jalan ini tampaknya sangat panjang. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Ekspresinya secara bertahap menjadi tenang. Xiao Yan harus berusaha keras untuk menjadi orang yang semua ahli dalam kekaisaran Jiama cari setelah dicemooh sebagai sampah klannya. Itu adalah sesuatu yang orang biasa mengalami kesulitan melakukannya. Semuanya sulit pada awalnya. Karena dia sudah melewati periode tersulit, dia tidak perlu lagi mundur atau merasakan sedikit pun rasa takut. Saat ini dia bukan lagi pria muda dan bodoh sejak saat itu. Ayah, guru, Sun Er,
Tunggu aku. Xiao Yan tidak akan mengecewakan kalian. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Bahunya bergetar dan sayap api giok hijau menjadi lebih padat. Kecepatan terbangnya melambung pada saat ini. Akhirnya, dia berubah menjadi petir hitam saat dia terbang ke ibu kota besar yang muncul di hadapannya. Xiao Yan terbang ke ibu kota dan muncul di langit di atas Xiao Menshan sesaat kemudian. Tubuhnya berbalik dan dia dengan cepat bergegas turun. Beberapa sosok manusia di sudut gelap Xiao Menshan melintas saat tubuh Xiao Yan turun dari langit di atas Xiao Menshan. Senjata yang mengandung kilau dingin berkedip di tangan mereka, memancarkan kilau yang padat dan dingin. Namun, sosok hitam baru saja bergegas keluar dari kegelapan, bersiap untuk menghentikan tamu tak diundang ini ketika aura kuat turun dari langit. Itu menekan tubuh mereka yang akan melompat ke depan. Suara samar juga ditularkan ke telinga setiap orang pada saat bersamaan. Tidak perlu panik. Ini aku. Tokoh-tokoh hitam itu akhirnya berhenti setelah mendengar suara yang familiar ini. Mereka berlutut dengan satu lutut dan menyapa pria muda berjubah hitam yang tergantung di langit. Mereka segera menyusut kembali ke kegelapan dengan cara seperti hantu setelah menyebabkan seluruh Xiao Menshan memasuki keadaan defensif. Para bawahan yang dipersiapkan oleh saudara kedua ini memang cukup bagus. Aura mereka yang berdarah memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dengan mereka melindungi Xiao Menshan, ada kemungkinan bahwa seorang ahli biasa akan kesulitan masuk ke dalamnya. Dalam menghadapi orang yang lebih kuat, masih ada Medusa, Xian, dan yang lainnya. Siapapun pasti akan terdeteksi saat masuk. Tatapan Xiao Yan berkibar sedikit saat dia melihat sosok hitam yang telah menyusut ke dalam kegelapan, sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ketika Xiao Yan tiba-tiba teringat Xian di dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat bahwa gadis kecil ini sebenarnya telah memblokir pelindung Wu setelah kekuatannya telah melambung dari menelan semangat Yunshan. Ini sungguh luar biasa. Perlu diketahui bahwa pukulan dari pelindung Wu dalam kondisi itu kemungkinan sesuatu yang bahkan para ahli di puncak kelas Du Huang seperti Hai Bodong dan Jia Xingtian tidak akan berani menerima dengan mudah. Namun gadis ini benar-benar menerimanya langsung. Selain itu, dia tidak menerima cedera selain merasa sedikit lemah. Sepertinya bentuk asli gadis ini benar-benar luar biasa seperti yang disebutkan oleh guru. Setelah saya maju ke kelas Du Huang, saya akan memiliki kepercayaan diri dalam memperbaiki pil pengubah tubuh. Pada saat itu, saya pasti akan menyempurnakan satu untuknya dan melihat apa yang menjadi bentuk aslinya adalah memiliki kemampuan seperti itu. Kaki Xiao Yan mendarat di Xiao Menshan. Setelah itu, dia pindah di jalan kecil dan tiba di luar ruang tamu sesaat kemudian. Ada bunyi percakapan samar-samar yang ditransmisikan dari Xiao Ding dan yang lainnya. Dia tersenyum sedikit dan membuka pintu untuk masuk. Xiao Yan, yang tiba-tiba mendorong pintu untuk masuk, menyebabkan Xiao Ding dan Xiao Li terkejut. Mereka segera bersukacita dan maju. Jika Anda terus menjauh, kami harus mengundang Hai Lama untuk pergi ke Mystic Cloud untuk mencari Anda. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara tanpa daya. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyebutkan apapun yang terjadi selama 3 hari ini. Tatapannya beralih ke Xiao Ding saat dia berbicara dengan tawa lembut, "Kakak laki-laki, kita dapat mengundang ketua Fama dan kepala klan besar besok. Sudah waktunya untuk mendirikan fraksi yang akan melindungi klan Xiao kami." Sukacita melintas di mata Xiao Ding ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Apakah Anda benar-benar pulih dari cedera Anda?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menatap mata gembira kedua orang itu dan bergumam pelan di hatinya, klan Xiao akan melampaui Mystic Cloud Sector dan menjadi penguasa kekaisaran Jiama. Ayah, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like,
komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.